perkenalkan nama saya Liliana. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi-materi yang ada di mata kuliah akuntansi biaya semester 4. Di video ini saya akan membahas tentang rangkuman 6 materi, yaitu yang pertama ada tentang perilaku biaya atau cost behavior, yang kedua sistem biaya taksiran, yang ketiga sistem biaya standar, yang keempat biaya pemasaran, yang kelima hubungan biaya, volume dan laba, atau cost, volume, and profit atau CVP, dan yang terakhir perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau ABC. Baiklah, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu tentang perilaku biaya atau cost behavior. Nah, di materi perilaku biaya ini terbagi menjadi 5 klasifikasi biaya, yaitu yang pertama ada hubungan biaya dengan produk, yang kedua elemen biaya produksi, yang ketiga fungsi pokok perusahaan, yang keempat hubungan biaya dengan proses pokok manajerial, dan yang kelima hubungan biaya dengan volume kegiatan. Nah, dapat dilihat pada slide materi. Yang pertama, hubungan biaya dengan produk itu terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk, seperti biaya bahan baku dan upah buruh produksi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusuri ke produk. Nah, seperti sewa peralatan pabrik atau gaji manajer produksi. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan elemen biaya produksi terbagi menjadi 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan fungsi pokok perusahaan terbagi menjadi 3, biaya produksi atau production cost, biaya pemasaran marketing expense, dan biaya administrasi dan umum. Biaya produksi ini terdiri dari 3 jenis biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya pemasaran itu meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa, seperti biaya gaji pemasaran dan juga biaya iklan. Dan yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi barang jadi, seperti gaji pegawai, persediaan bahan baku, dan juga depresiasi. Selanjutnya yang keempat yaitu berdasarkan hubungan biaya dengan proses pokok manajerial yang terbagi menjadi 8 biaya. Yang pertama ada biaya standar. Biaya standar ini adalah biaya yang ditentukan di muka yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua ada biaya aktual. Biaya aktual adalah biaya yang sesungguhnya terjadi untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketiga ada biaya terkendali, yaitu biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu. Yang keempat biaya tidak terkendali. Ini adalah biaya yang tidak secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu. Yang kelima ada biaya komitmen. Ini adalah biaya yang terjadi dalam upaya mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang selanjutnya, keenam biaya diskresioner. Ini adalah biaya yang besar kecilnya itu tergantung pada kebijakan manajemen. Yang selanjutnya, ketujuh biaya relevan, yaitu biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Jadi saling berhubungan. Nah, yang terakhir biaya kesempatan, yaitu meliputi manfaat yang dikorbankan pada saat satu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lainnya. Yang kelima, hubungan biaya dengan volume kegiatan, yaitu terbagi menjadi 3, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Besarnya biaya tetap ini biasa dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi, dan metode serta strategi manajemen. Contohnya, misalnya pembelian generator listrik, sewa gudang, sewa gedung.
dan lainnya. Selanjutnya, biaya variabel itu biaya yang total biayanya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, misalnya biaya bahan baku. Selanjutnya, biaya semi variabel yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel di dalamnya. Contoh, biaya pemeliharaan mesin, biaya listrik, biaya telepon. Nah, selanjutnya untuk penentuan pola perilaku biaya ini terbagi menjadi 3 metode, yaitu metode titik tertinggi dan terendah, metode biaya terjaga, dan metode kuadrat terkecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem biaya taksiran. Di materi ini kita akan membahas tentang 6 pokok pembahasan, yaitu ada definisi, tujuan penggunaan, penentuan, kelebihan dan kekurangan, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, dan yang keenam yaitu perlakuan terhadap selisih. Untuk definisi dari sistem biaya taksiran yaitu salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Sistem biaya akuntansi produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung HPP yang diproduksi. Selanjutnya, untuk tujuan penggunaannya yaitu ada 4. Yang pertama, untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Dan yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Selanjutnya, penentuan biaya taksiran. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia atau matematis, atau secara sederhana dengan taksiran. Biaya taksiran ini ditentukan pada awal masa produksi atau pada awal tahun anggaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari sistem harga pokok taksiran. Untuk kelebihannya yaitu dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu harga pokok taksiran ini yang ditentukan itu biasanya kurang teliti. Yang kurang teliti itu baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Dan yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengembalian keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Yang selanjutnya yaitu tentang prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Nah, itu ada 4 poin, yaitu yang pertama, untuk tiap-tiap departemen produksi itu harus ditentukan biaya taksiran per satuan produk. Yang kedua, untuk tiap-tiap departemen produksi dibentuk satu rekening barang dalam proses. Yang ketiga, rekening BDP masing-masing departemen produksi itu didebit dengan biaya produksi sesungguhnya selama periode tertentu dan dikredit dengan harga pokok taksiran produk jadi dan harga pokok taksiran barang dalam proses akhir periode. Dan yang keempat, saldo rekening BDP tiap departemen produksi merupakan selisih biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu perlakuan terhadap selisih. Jadi, misalkan ada selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi itu, maka dapat diperlakukan beberapa hal sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan. Yang ketiga, dibagikan secara adil ke rekening persediaan BDP. Dan yang keempat, bisa membiarkan selisih tersebut dalam rekening selisih karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi akan saling menutupi atau mengkompensasi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu sistem biaya standar. Nah, untuk yang pertama, untuk definisi yaitu biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka
yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sedangkan sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Untuk manfaat dari sistem biaya standar ini yaitu ada 3. Yang pertama pengendalian biaya, yang kedua pedoman manajemen, dan yang ketiga analisis penyimpangan biaya. Untuk prosedur penentuan biaya standar, yaitu terbagi menjadi 3, biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari kuantitas standar dan harga standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik standar, yaitu jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal per kapasitas normal. Yang selanjutnya yaitu tentang analisis selisih biaya produksi langsung. Ini terbagi menjadi 3 model, yaitu model yang pertama model 1 selisih. Itu rumusnya ST sama dengan HST kali KST dikurang HS kali KS, atau yang maksudnya HST itu adalah harga standar kali kuantitas standar kurang harga sesungguhnya kali kuantitas sesungguhnya. Sedangkan yang kedua model 2 selisih itu ada 2 rumus. Yang pertama ada SH ya, selisih harga, yaitu rumusnya HST kurang HS kali KS, dan SK selisih kuantitas yang rumusnya KST kurang KS kali HST. Yang ketiga ada model 3 selisih, dia ada 3 konsep, yaitu yang pertama harga dan kuantitas standar lebih besar atau lebih kecil dari harga atau kuantitas sesungguhnya. Yang kedua harga standar lebih kecil dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih besar dari kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga, harga standar lebih besar dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih kecil dari kuantitas sesungguhnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke metode dalam akuntansi biaya standar yang ada 2. Yang pertama metode ganda atau partial plan. Ini waktu penyajiannya pada akhir periode, seperti metode periodik. Yang kedua, metode tunggal atau single plan yang waktu penyajiannya saat dibeli atau saat digunakan, seperti metode perpetual. Selanjutnya, tentang perlakuan terhadap selisih dalam sistem biaya standar ini, yaitu diperlakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, ditutup ke rekening rugi laba atau dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk dan persediaan barang dalam proses. Nah, perlakuan terhadap selisih ini juga bergantung pada 5 hal, yaitu yang pertama jenis selisih BBB, BTK, atau BOP. Yang kedua besarnya selisih, jika kecil itu biasanya disajikan dalam rugi laba. Namun kalau besar itu diperlakukan sebagai adjustment persediaan dan HPP penjualan. Yang ketiga pengalaman penggunaan biaya standar. Yang keempat, sebab-sebab terjadinya selisih, misalnya kesalahan penentuan standar. Dan yang kelima, waktu terjadinya selisih, misalnya selisih yang tidak biasa karena fluktuasi musim. Next, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang biaya pemasaran. Untuk yang pertama yaitu definisi dari biaya pemasaran sendiri, yaitu biaya pemasaran ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual atau membawa produk ke pasar. Penggolongannya terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan kegiatan yang dilakukan, itu terbagi menjadi biaya dalam mendapatkan pesanan, misalnya biaya salesman, komisi, dan advertensi. Ada juga biaya memenuhi pesanan, seperti biaya pembungkusan, biaya pengiriman, biaya faktur, dan biaya penagihan. Yang kedua ini penggolongan biaya berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama fungsi penjualan, seperti gaji salesman, bonus, komisi, biaya perjalanan. Yang kedua fungsi advertensi, seperti gaji karyawan bagian advertensi, biaya iklan, biaya promosi, dan lain-lain. Dan yang ketiga fungsi
pergudangan seperti gaji karyawan bagian gudang, sewa gudang, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga biaya pembungkusan dan pengiriman seperti gaji karyawan bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya eksploitasi truk, biaya pengiriman, biaya angkut produk yang dikembalikan, dan lain-lain. Yang kelima ada fungsi kredit dan penagihan, yaitu seperti gaji karyawan bagian kredit dan penagihan, biaya kerugian penghapusan piutang, ataupun potongan tunai. Dan yang keenam, fungsi akuntansi pemasaran seperti gaji karyawan bagian administrasi pemasaran. Selanjutnya, karakteristik biaya pemasaran. Yang pertama, bahwa kegiatan pemasaran ini banyak ragamnya karena perusahaan itu berbeda-beda caranya dalam memasarkan produk, sehingga perusahaan sejenis belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. Terus kegiatan pemasaran ini seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. Lalu, kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, serta biaya pemasaran ini terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam biaya produksi. Selanjutnya, cara analisis biaya pemasaran yaitu yang pertama menurut jenis biaya, itu dengan cara biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya pemasaran seperti gaji, biaya iklan, biaya pemeliharaan truk, dan lain-lain. Menurut fungsi, ini bertujuan untuk pengendalian biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha dengan 4 cara, yaitu menentukan fungsi pemasaran dan siapa yang bertanggung jawab, menentukan biaya menurut fungsi pemasaran, menentukan ukuran satuan jasa, dan menentukan biaya persatuan kegiatan pemasaran. Yang ketiga, menurut cara penerapan usaha, yaitu analisis biaya pemasaran yang dapat menyajikan ke depan manajemen profitability usaha pemasaran tertentu. Selanjutnya, analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran. Terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menggolongkan jenis biaya pemasaran menurut fungsinya, menentukan jenis analisa yang akan dijalankan menurut jenis produk, menggolongkan jenis biaya distribusi ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Keempat, mencari hubungan antara biaya dengan penghasilan yang diperoleh dari pengeluaran biaya. Dan yang kelima, mencari laba bersih. Selanjutnya, manfaat analisa biaya pemasaran menurut jenis produk, yaitu dapat menentukan profitabilitas tiap-tiap jenis produk, membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk dan metode penjualan produk terhadap biaya dan laba, serta memberikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan penentuan harga jual produk. Next, manfaat analisa biaya pemasaran menurut daerah pemasaran, yaitu pengendalian biaya pemasaran yang terjadi dalam tiap-tiap daerah pemasaran, mengarahkan pemasaran produk pada daerah pemasaran yang memberikan laba yang lebih tinggi. Sedangkan manfaat analisa biaya pemasaran menurut besar pesanan, yaitu untuk menentukan besar pesanan minimal yang tidak merugikan perusahaan. Dan yang terakhir, manfaat analisa biaya pemasaran menurut saluran distribusi, ini dapat digunakan untuk mengetahui sebaran pesanan masing-masing distribusi yang ada. Lanjut ke materi kelima, yaitu hubungan biaya, volume, dan laba, Cost, Volume, and Profit atau CVP. Yang pertama yaitu tentang analisis CVP. Analisis CVP ini analisis biaya, volume, laba yang merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi analisis CVP ini menekankan pada keterkaitan biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan itu terkandung di dalamnya. Nah, di dalam analisis CVP ini ada yang namanya titik impas. Jadi titik impas ini adalah titik kegiatan atau volume penjualan di mana total pendapatan atau revenue sama dengan total beban atau expense, yakni tidak berlaba ataupun rugi. Nah, jadi dalam analisis CVP ini ada dua metode, yaitu margin kontribusi dan persamaan.
Untuk margin kontribusi ini disebut juga metode laba marginal karena dihitung dengan cara penjualan dikurangi semua beban variabel. Ya, dapatlah rumusnya. Yang pertama, impas dalam rupiah itu sama dengan biaya tetap total per 1 kurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Sedangkan untuk menghitung impas dalam unit, itu biaya tetap total per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Sedangkan yang kedua, metode persamaan, yaitu metode pemecahan pertama untuk menghitung titik impas, di mana perhitungan laba ruginya dapat dihitung atau dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu laba bersih sama dengan penjualan kurang beban variabel kurang beban tetap, atau bisa juga menggunakan rumus laba bersih sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit kurang beban variabel per unit kali jumlah unit dikurang beban tetap. Untuk materi yang terakhir, yaitu yang keenam, tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Nah, di materi ini kita akan bahas 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada sejarah. Jadi dari sejarah activity based costing atau ABC ini adalah pada awal tahun 1990 di USA, di mana untuk menghitung object cost dengan mengalihkan kuantitas aktivitas yang dikonsumsi dalam setiap cost objek dengan tarif biaya aktivitas, itu mulai dikembangkan dan difokuskan untuk mengurangi biaya melalui pengelolaan biaya aktivitas. Nah, jadi muncullah activity based costing ini. Yang kedua yaitu definisi. Definisi dari activity based costing atau ABC ini adalah metode pembebanan aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan, berdasarkan besarnya aktivitas serta mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Yang ketiga yaitu tentang syarat penerapan sistem ABC ini, yaitu ada 5 konsep, yaitu yang pertama, setiap produk yang dihasilkan perusahaan memiliki proses produksi yang berbeda-beda. Yang kedua, perusahaan memiliki diversifikasi produk varian. Yang ketiga, perusahaan menggunakan fasilitas yang sama dalam memproses proses diversifikasi tersebut. Yang keempat, perusahaan banyak menggunakan mesin dalam proses produksi. Dan yang terakhir, perusahaan termasuk ke dalam kategori perusahaan padat modal. Selanjutnya, manfaat dari sistem ABC ini adalah memperbaiki mutu pengambilan keputusan, membantu mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses produksi, dan membantu mengendalikan biaya terutama BOP. Yang terakhir, perbedaan dari traditional costing dan ABC adalah yang pertama, traditional costing itu menyajikan biaya produksi kurang akurat, sedangkan ABC menyajikan biaya produksi yang akurat. Yang kedua, traditional costing tidak dapat mengalokasikan ke produk cost secara adil, sedangkan ABC dapat mengalokasikan biaya overhead secara adil. Yang ketiga, traditional costing terfokus pada performa keuangan jangka pendek, dan ABC memfokuskan pada biaya, mutu, dan faktor waktu. Dan yang terakhir, traditional costing tidak dapat diandalkan untuk penentuan harga dan profitabilitas produk, sedangkan sistem ABC dapat diandalkan untuk penentuan harga dan profitabilitas produk. Baiklah, sekian video dari saya tentang keenam materi pada mata kuliah akuntansi biaya semester 4. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.